Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa lagi dalam renungan hari ini. Senantiasa saya berdoa dan berharap saudara semua dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat anugerah Tuhan. Hari ini saya Cornelius Nugroho dari channel Berkat Baru akan menyampaikan renungan dengan judul Kekayaan dan Kemuliaan. Tetapi sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang Maha Pengasih, kami datang ke hadapan-Mu pada hari ini dengan hati yang penuh syukur atas segala berkat yang telah Engkau limpahkan dalam hidup kami. Ya Tuhan, kami diingatkan dalam firman-Mu bahwa segala kekayaan dan kemuliaan berasal daripada Engkau saja. Engkaulah yang menciptakan langit dan bumi beserta segala isinya. Engkaulah yang memberi kami nafas kehidupan dan segala kebutuhan kami. Engkaulah sumber segala kebaikan dan kebahagiaan yang sesungguhnya. Bantulah kami untuk selalu menyadari akan hal ini ya Tuhan. Hindarkanlah kami dari kesombongan dan keserakahan yang dapat menjerumuskan kami ke dalam dosa. Ajarkan kami untuk menggunakan segala berkat-Mu dengan bijak dan bertanggung jawab demi kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa ini ke hadirat Engkau. Haleluya, amin. Saudaraku yang terkasih, di dunia yang serba materialistik ini, banyak orang terjebak dalam mengejar kekayaan dan kemuliaan duniawi. Mereka bekerja keras, bahkan menghalalkan segala cara demi mendapatkan harta benda dan pengakuan dari manusia. Namun Alkitab mengingatkan kita bahwa segala kekayaan dan kemuliaan yang sesungguhnya berasal dari Allah. Mari kita baca 1 Tawarikh 29 ayat 12. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tanganmulah kekuatan dan kejayaan. Dalam tanganmulah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Saudaraku, dalam ayat ini Raja Daud mengungkapkan pengakuan imannya yang luar biasa tentang kedaulatan Allah atas segala sesuatu. Dia mengakui bahwa kekayaan, kemuliaan, kekuatan, dan kejayaan semuanya itu berasal dari Allah. Pengakuan ini memiliki implikasi yang mendalam bagi kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan di zaman sekarang ini. Ada beberapa hal penting dalam 1 Tawarikh pasal 29 ayat 12 yang sudah kita baca ini. Yang pertama, Allah adalah sumber segala sesuatu. Segala sesuatu yang kita miliki, baik itu materi, talenta, kemampuan, maupun kesempatan, semuanya itu berasal dari anugerah Allah saja. Dia adalah pencipta dan pemelihara alam semesta, dan dialah Tuhan yang menyediakan segala kebutuhan kita. Yang kedua, Allah berkuasa atas segala-galanya. Allah tidak hanya menjadi sumber segala sesuatu, tetapi Dia Tuhan juga berkuasa atas segala sesuatu. Dia memiliki suatu kendali yang penuh atas alam semesta dan sejarah serta hidup manusia. Dia adalah Raja yang kekal dan Dia Tuhan selalu bertindak sesuai dengan rencananya yang sempurna. Yang ketiga, kekayaan dan kemuliaan sejati hanya berasal dari Allah. Kekayaan dan kemuliaan duniawi bersifat sementara
dan tidak dapat memuaskan hati manusia. Hanya kekayaan dan kemuliaan yang berasal dari Allah yang bersifat kekal dan dapat memberikan suatu kebahagiaan yang sejati dalam hidup manusia. Yang keempat, hidup dalam ketaatan dan penyerahan kepada Allah. Karena Allah adalah sumber dan penguasa segala sesuatu, kita harus hidup dalam ketaatan dan penyerahan diri kita secara total hanya kepada Tuhan. Kita harus menggunakan segala sesuatu yang Dia berikan kepada kita untuk kemuliaan Tuhan dan untuk melayani sesama kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ditinjau dari segi perekonomian, dunia ini mengelompokkan manusia dalam dua golongan. Yang pertama, mereka yang hidup berkelimpahan atau hidup berkecukupan. Yang kedua, mereka yang masih belum menikmati kelimpahan atau hidup dalam kekurangan. Mereka yang termasuk dalam kelompok satu yang hidup dalam kelimpahan terbagi lagi menjadi dua golongan, yaitu yang tahu berterima kasih atau bersyukur kepada Tuhan, dan mereka yang tidak tahu berterima kasih kepada Tuhan, yang dari mulutnya tidak pernah keluar ucapan syukur kepada Tuhan. Mereka yang hidup dalam kelimpahan, yang tahu berterima kasih, akan selalu mengingat-ingat akan kebaikan Tuhan. Mereka sadar betul bahwa segala yang dimiliki, yang dinikmati, yang diraih itu adalah semata-mata karena campur tangan kemurahan Tuhan saja. Mereka mengakui bahwa di luar Tuhan mereka tidak bisa berbuat apa-apa dan mereka bukan siapa-siapa. Saudaraku, ketika kehidupannya semakin naik dari orang yang tidak dianggap dan dipandang sebelah mata oleh semua orang, hingga Tuhan membawanya sebagai seorang pemimpin besar dan terberkati, Daud tidak pernah berhenti untuk mengucap syukur dan selalu mengingat-ingat akan kebaikan Tuhan. Daud menyadari bahwa jikalau bukan karena Tuhan yang bekerja, maka berkat, kebesaran, kejayaan, dan kemuliaan tidak akan mungkin terjadi atas dirinya. Dan Daud menyadari sepenuhnya. Mari kita baca 2 Samuel pasal 7 ayat 18. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam. Kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, "Siapakah aku ini ya Tuhan Allah, dan siapakah keluargaku, sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini?" Saudaraku, Daud seorang raja yang perkasa dan dihormati, menyadari bahwa semua pencapaiannya berasal dari kasih dan anugerah Allah saja. Di hadapan Allah yang maha besar dan maha kuasa, Daud merasa kecil, merasa tidak berarti. Dia mengakui bahwa dia dan keluarganya tidak layak menerima berkat, menerima kebesaran, menerima kejayaan dan kemuliaan yang telah Tuhan berikan kepada Daud dan juga keluarganya. Pengakuan Daud ini menunjukkan akan pemahamannya yang mendalam tentang kedaulatan Allah. Dia tahu bahwa segala sesuatu itu berasal dari Allah dan dia berhak atas segala kemuliaan. Sikap Daud yang rendah hati ini menjadi contoh bagi kita untuk selalu bersyukur kepada Allah atas segala berkat yang kita terima.
tanpa meninggikan diri. Saudaraku yang diberkati Tuhan, sebagai orang Kristen, kita perlu meneladani akan sikap Daud dalam mengakui ketergantungannya akan hidup kita kepada Allah. Kita seringkali terjebak dalam kesombongan dan lupa bahwa semua yang kita miliki adalah pemberian Tuhan saja. Kita perlu belajar untuk selalu bersyukur kepada Allah atas segala hal, baik itu hal-hal yang besar maupun hal-hal yang terlihat tidak besar. Dan senantiasa kita merendahkan hati di hadapan Tuhan. Saudaraku, ada banyak orang yang mengalami kelimpahan tetapi lupa diri alias takabur. Mereka lupa bahwa Tuhanlah yang menganugerahkan kepadanya kekayaan, keberhasilan, kemuliaan, dan kejayaan. Mereka bersikap sombong, angkuh, dan meninggikan diri karena dia merasa semua pencapaiannya itu karena dia bekerja dengan keras, karena dirinya, karena kepandaiannya, karena powernya, karena koneksinya. Mari kita baca Mazmur 127 ayat 1. Ini adalah sebuah peringatan firman Tuhan bagi orang yang sombong atas segala pencapaiannya. Mari kita baca. Nyanyian Siarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Saudaraku, ayat ini singkat mengandung pesan yang mendalam tentang peran sentral Tuhan dalam kehidupan kita, khususnya dalam usaha dan pencapaian kita. Sesungguhnya, tanpa Tuhan, maka semua usaha kita akan menjadi sia-sia belaka. Kita seringkali menjadi tergoda untuk mengandalkan kekuatan dan kepintaran diri kita sendiri dalam mencapai tujuan. Kita bekerja keras, mengatur strategi, dan berusaha sekuat tenaga. Namun, Mazmur 127 ayat 1 yang sudah kita baca ini mengingatkan kita bahwa tanpa campur tangan Tuhan, semua usaha kita akan sia-sia. Banyak orang yang hidupnya semau gue terlihat hidupnya berkelimpahan. Tetapi saudaraku dapat amati, akhirnya mereka akan menuai kesia-siaan dalam hidupnya. Mereka merasa kosong, mereka merasa hampa dalam hidupnya, karena sesungguhnya keberhasilan soal duniawi ini kalau bukan dari Tuhan, semuanya itu hanya kehampaan, semua itu adalah fana. Dalam Mazmur 127 ayat 1 dikatakan membangun rumah. Membangun rumah ini melambangkan berbagai aspek kehidupan, seperti membangun keluarga, membangun karir, membangun usaha, atau membangun mimpi. Tanpa penyertaan Tuhan, fondasi kehidupan kita akan menjadi goyah dan mudah untuk runtuh. Hanya karena Tuhan sajalah adalah pembangun yang sejati. Dalam Mazmur 127 ayat 1 yang sudah kita baca ini, bukan berarti kita tidak perlu berusaha. Justru kita didorong untuk bekerja dengan keras, bekerja dengan tekun, bekerja dalam kebenaran standarnya Tuhan. Namun di balik semua usaha kita itu, kita harus selalu mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan kemampuan diri kita sendiri. Dialah Tuhan yang memberi hikmat, memberikan kita kekuatan, memberikan kita kesempatan untuk mencapai keberhasilan. Saudaraku yang berbahagia,
Marilah kita senantiasa ingat bahwa segala kekayaan dan kemuliaan itu berasal dari Allah. Janganlah kita terikat pada harta benda dan pengakuan duniawi yang bersifat semu. Tetapi biarlah hati kita terikat pada Tuhan. Mari kita senantiasa hidup dalam kerendahan hati dan selalu bersyukur kepada Allah atas segala berkat yang sudah kita terima. Ingatlah saudaraku bahwa tanpa Dia kita tidak akan memiliki apa-apa. Gunakan talenta dan kemampuan kita untuk memuliakan Allah dan melayani sesama. Kita harus hidup dalam ketaatan dan penyerahan kepadanya dan menggunakan segala sesuatu yang sudah Tuhan berikan kepada kita untuk memuliakan Tuhan saja, bukan untuk menjadi kesombongan atau memuliakan diri sendiri. Ketika kita mengandalkan Tuhan dalam segala hal, kita akan mengalami damai sejahtera dan sukacita. Bahkan di tengah kesulitan sekalipun atau kegagalan pun, kita tetap bersukacita karena di dalam Tuhan selalu ada pengharapan. Kita yakin bahwa Tuhan itu akan selalu menyertai dan memelihara kita. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Allah Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar pada hari ini. Allah Bapa yang Maha Besar, kami datang ke hadapan-Mu dengan hati yang penuh syukur dan kagum atas kebesaran-Mu. Kami merenungkan firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa segala kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu saja. Ya Tuhan, kami mengakui bahwa segala sesuatu yang kami miliki, baik itu harta benda, talenta maupun kekuatan, semuanya itu berasal dari pemberian-Mu yang murah hati. Engkaulah yang menciptakan langit dan bumi beserta segala isinya. Engkaulah yang memelihara dan mencukupi kebutuhan kami setiap hari. Terkadang kami lupa ya Tuhan, bahwa kami hanyalah pengelola dari apa yang Engkau percayakan atau Engkau berikan kepada kami. Kami seringkali tergoda untuk meninggikan diri, menjadi sombong, dan mengklaim bahwa keberhasilan kami adalah hasil kerja kami semata saja. Ampuni kami ya Tuhan atas kesombongan ini. Ya Tuhan, ajari kami untuk memiliki hati seperti Raja Daud. Kami ingin menggunakan segala kekayaan dan kemuliaan yang Engkau berikan untuk memuliakan nama-Mu dan menjadi berkat bagi orang lain. Bimbinglah kami agar kami selalu bersyukur atas segala berkat-Mu dan menggunakannya dengan bijak dan bertanggung jawab. Kiranya kami menjadi terang bagi dunia, menunjukkan kasih-Mu yang agung melalui cara hidup kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami, berkati setiap mereka yang saat ini selalu setia mencari hadirat Tuhan melalui renungan hari ini. Apapun pergumulan dan persoalan saudara-saudara kami, pada kesempatan ini kami percaya dengan segenap iman kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus selalu ada jalan keluar. Yang mengalami masalah dalam berbagai hal, Engkau akan memberikan kelegaan. Yang sedang menderita sakit penyakit, Engkau akan menjamah dan memberi kesembuhan. Yang mengalami masalah dalam hal pekerjaan, apapun masalahnya, Tuhan akan memberkati dan turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi kami semuanya. Terima kasih Tuhan. Berkati mereka yang hari ini berulang tahun Tuhan. Engkau tambahkan 1 tahun lagi. Terima kasih buat anugerah-Mu, umur panjang di tangan kanan, dan kekayaan serta hormat di tangan kiri. Berkat Tuhan mengalir bagi setiap mereka yang hari ini berulang tahun. Juga bagi setiap kami Tuhan yang mendengarkan renungan hari ini. Kami percaya berkat-berkat-Mu tersedia bagi kami semua yang setia hidup dalam kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan.
Segala hormat, pujian, dan ucapan syukur hanya bagi nama-Mu yang kudus. Saudaraku, mari kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadahkan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku semua, saya percaya firman Tuhan hari ini sudah menjadi berkat yang akan menuntun dan menolong hidupmu. Biarlah kasih karunia Tuhan senantiasa ada pada kita semua. Saudaraku, saya sangat senang sekali dan berterima kasih jika Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda, agar mereka diberkati juga melalui renungan ini. Terima kasih saudaraku, sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan memberkati.